Dulu senakal-nakalnya kita bukan berarti saya. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya Bangunan itu harus melekatkan manusia pada 4 hal. Manusia pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji di depan ribuan ibu-ibu menteri. Saya rasa Yong Rara Prabowo terkejut melihat pidato ini. Sampai segitunya Gubernur Jawa Barat ya memikirkan rakyatnya. Dulu senakal-nakalnya kita bukan berarti saya melarang anti terhadap orang tidak puasa, bukan. Tapi ini urusan mental. Dulu senakal-nakalnya kita tidak puasa tuh sembunyi, malu. Hari ini anak-anak usia sekolah ngabuburit bari udud pinggir jalan. Bukan berarti itu saya melanggar, bukan. Tapi dari sisi karakter dia sudah buruk, sudah tidak puasa, kemudian menyengajakan diri di depan umum, rasa malunya sudah tidak ada. Untuk ukuran anak-anak sekolah ini buruk. Nah, ini harus segera. Itu pertama. Yang kedua, makanan. Betul, makanan hari ini anak-anak kita, orang tuanya cukup. Saya katakan deh gini, semiskin-miskinnya anak Jawa Barat itu 5.000 sehari bekal punya. Saya udah riset kok. Yang dikatakan miskin di Jawa Barat 5-10.000 sehari punya. Nah, apa sih yang jadi problem? Yang jadi problem itu adalah orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan. Karena orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan, maka kita kehilangan 2 kualitas. Satu, kehilangan kualitas emosi antara ibu dengan anaknya dalam bentuk makanan. Saya dulu punya program bawa bakal ke sekolah yang harus dimasakkan oleh ibunya. Sesungguhnya bukan persoalan kecukupan gizi yang saya maksud. Sesungguhnya yang saya maksud adalah bagaimana seorang ibu itu memiliki hubungan emosional dengan anaknya. Kenapa? Karena nasi yang dibikin oleh ibunya, ikan yang digoreng oleh ibunya, daging yang disemur oleh ibunya, maka ibunya punya ukuran untuk kesehatan anaknya. Dia punya pertimbangan garamnya, dia punya pertimbangan gulanya, dia punya pertimbangan penyedap rasanya, dia pakai rasa. Maka saya katakan perempuan Sunda, perempuan Betawi, perempuan Cirebon itu semuanya sama, dia menggunakan rasa. Maka pengelolaan rumah tangga itu menggunakan rasa. Karena menggunakan rasa, masak pakai rasa, sambal pakai rasa. Makanya makanan Sunda susah dibuat franchise. Nggak bisa. Kenapa? Nyambel nggak ada. Saya belum pernah dengar yang nyambel cengek 3 gram. Nggak ada. Masukin uya rekuh. Ya tergantung perasaan. Lamun salakina keur berger deui kitu tah anjir gitu. Bari ceurik, inget loh. Ibu kita dulu kalau disakitin oleh bapak itu menumpahkan seluruh perasaannya ketika masak. Kalau ibu-ibu sekarang menumpahkan perasaannya di TikTok. Dulu sambil masak. Bapak si ate teh balik-balik. Geus 2 poe. Leheng cenah aiku awewe mending bisingku rampok. Nah, karena rasa, maka di situ ada tumpahan. Maka anak yang ibunya mengalami derita terus-terusan karena sakit oleh bapaknya, itu mengalami pertumbuhan yang buruk. Kenapa? Karena masakannya itu doanya doa kesedihan. Sia kades ya, nu keur salakina beger sia mun anak siang lai. Itu doa kesedihan. Nah, karena dengan rasa, maka menyajikannya dengan rasa. Maka di situ rasa itu adalah tumpahan doa. Kalau bahasa saya itu adalah bahasa spiritual. Maka itu kekuatan. Maka masakan Sunda nggak bisa, Bu. Masakan Sunda di franchise nggak bisa, nggak bisa. Ya, tukang sambalnya nggak bisa sambal di franchise, nggak ada, nggak bisa. Nggak
Nggak bisa. Makanya masakan Sunda ketika dia franchise, nggak ada yang enak kecuali yang aslinya. Nggak bisa. Beda dengan yang lain. Nah, karena tidak bisa, karena ini urusan perasaan. Karena urusan perasaan, saeutik mahi lo bahasa, maka manajemennya pakai manajemen hati. Karena manajemen hati cenderung ada aspek-aspek yang irasional mistik. Itu loh, itu bedanya. Jadi ayak we jalan nanti, saya kasih tahu aja, ayak we jalan. Selesai. Nah, itu ada hubungan doa. Karena hubungan doa, anaknya, mohon maaf, ketika makan di sekolah, maka ketika membuka dia nasi, ketika dia membuka ikan, maka di nasi, di ikan, di sambal, itu yang tergambar adalah ibunya. Nah, kemudian melahirkan apa? Melahirkan kerinduan. Mereka yang lahir tahun 70-an, mungkin kalau yang ibunya ada, kenapa sangat pengen pulang mudik lebaran? Hanya untuk apa? Pengen makan lodeh ibu, pengen makan sangu akel ibu, pengen makan rendang ibu, pengen minum air teh ibu. Dan sampai sekarang nuansa itu nggak bisa hilang. Maka beruntunglah bagi seorang ibu yang bisa masak dan bisa memasak bagi anaknya. Kenapa? Karena anaknya suatu saat akan ada sesuatu spiritual yang dia tidak bisa melupakan dan ingin bertemu. Apa yang terjadi ketika manusia dilekatkan pada sebuah bentuk bangunan yang itu tidak sesuai dengan habitatnya, maka yang ada kegelisahan. Kegelisahan itu bisa dilahirkan, satu, ruangannya tidak nyaman, yang kedua, tidak connect antara diri dengan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan mendasar untuk kepentingan Indonesia, Jawa Barat green masa depan yang terkoneksi, yang melahirkan efisiensi, sudah semestinya sekarang dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat mataharinya. Ini problem pertama. Sehingga apa yang akan dikerjasamakan dengan ITB, saya sudah menantang sejak bertemu. Sudah semestinya ITB sekarang mengembangkan penelitian kewilayahan. Dari penelitian kewilayahan melahirkan tata ruang kewilayahan, dari tata ruang kewilayahan melahirkan tata kelola pembangunan pedesaan dan perkotaan kewilayahan, dari tata pembangunan perkotaan dan pedesaan kewilayahan melahirkan tata arsitektur kewilayahan yang ciri sabumi itu. Kenapa? Coba mari kita hitung. Saya nantang ITB untuk melakukan riset. Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Karena bangunannya dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas, bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang itu menggunakan perkantoran. Itu yang pertama, energi. Yang kedua, bangunan di kita nyaris sudah tidak menghormati matahari. Karena tidak menghormati matahari, maka mataharinya itu dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal Quran itu sudah menjelaskan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan diberikan azab. Azab itu inefisiensi misalnya. Nah, kenapa? Akibat seluruh bangunan itu menutup diri dari sinar matahari, bahkan tanpa jendela atau tanpa ventilasi, sehingga setiap hari seluruh pegawai, seluruh anak sekolah diperlakukan seperti ayam boiler. Apa itu? Harus mendapat cahaya lampu ketika siang agar pertumbuhannya baik. Coba hitung berapa energi yang dikeluarkan dari menghindari tenaga matahari untuk kepentingan sekerat aja ruang pendidikan dan ruang perkantoran saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high tech,
berbasis modal besar, triliun, ratus miliar. Padahal menurut saya ini tantangan ITB. Saya nantang ITB nggak usah jauh-jauh. ITB silahkan bikin pengelolaan energi berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB saja. Berapa kosnya saya biayain, Pemprov biayain, dan ciptakan kelurahan yang di samping ITB itu ramah lingkungan. Nah, disinilah peran perguruan tinggi tidak menjadi menara gading. Contoh, di ITB banyak ahli tata kota, di ITB banyak ahli lingkungan. Saya lihat kampus yang di Jatinangor. Jatinangor sudah dinobatkan sebagai pusat pendidikan Jawa Barat, kota pelajar, kota mahasiswa. Tiap hari pasti ada mahasiswa yang tertabrak bis. Kenapa? Warungnya berantakan, tempat pengelolaan sampahnya tidak ada, kemudian zebra crossnya tidak beraturan, lampu traffic lightnya tidak berjalan dengan baik, mobil truk, tronton, bis setiap hari lewat kalau jam 7 pagi berebut nyawa dengan para mahasiswa IPDN, UNPAD, ITB. Nah, sehingga mari kita bersama-sama, saya orangnya terbuka. Tahap pertama, benahi sekitar kampus ini ITB di sini. Yang kedua, kalau berkomitmen ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, terakhir, teknologi. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, cari benih terbaik aja susah. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, natasin keong aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, drone aja, drone yang digunakan untuk teknologi pangan itu nggak efektif, banyak yang tidak efektif, lebih bagus yang manual. Kenapa? Banyak yang terlewat, kurang rapi. Saya kan pernah pakai karena saya petani. Nah, kemudian teknologi pangan berkaitan erat dengan apa? Dengan warisan leluhur yang disebut dengan ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu apa sih? Petani itu akan kaya karena punya sumber energi. Petani tidak akan pernah kaya selama pupuk beli. Tetapi kalau petani di hulunya itu ada peternakan, perikanan, kemudian pengendalian kawasan pertambangan di daerah hulu, ini yang menjadi concern saya selama ini akan menjadi circle ekonomi. Kenapa? Berproduksi pertanian pangan misalnya, maka dia akan swasembada daging, maka dia akan swasembada telur, maka dia akan swasembada energi. Karena saya pelaku di lingkungan RT tempat tinggal saya, nggak ada lagi yang pakai gas LPG 3 kg. Semua sudah tersubsidi dari peternakan yang saya bangun lewat gas yang disalurkan ke setiap rumah. Nah, teknologi-teknologi yang sederhana seperti ini akan mengefisienkan belanja masyarakat. Karena problem ekonomi Indonesia, upah naik, pendapatan naik, gaji naik, nggak akan punya arti kalau apa? Kalau pendapatan publik itu besar. Besar untuk apa? Belanja gas, belanja transportasi, belanja minyak goreng, belanja beras, belanja jagung, belanja pakaian. Kalau seluruh circle itu dalam teknologi tepat guna yang nanti kita kerjasamakan di setiap wilayah itu sudah terbangun dengan baik, saya tuh meyakini Indonesia, Jawa Barat itu masyarakatnya akan subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapi. Dalam bahasa terakhirnya adalah reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bro dicuru, bro dipantau, ngalayah di tengah ima, di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jamrong, naparango ayah si jago. Apa itu artinya? Adalah sistem teknologi berbasis lingkungan melahirkan ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, ketahanan mental, dan mampu menjadi daerah yang otonom, daerah yang mandiri. Saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah mendengar pidato Kang Deddy Mulyadi ya, mengaji di depan ribuan ibu-ibu menteri. Ya, Kang Deddy menyampaikan bahwa banyak sekali ya orang atau anak-anak yang maupun orang dewasa yang tidak puasa tapi makan di tempat umum. Ya, Kang Deddy bukan
tapi ya senakal-nakalnya kita, senakal-nakalnya beliau ya KDM nggak berani gitu makan di tempat umum, karena ya itu merusak moralnya udah rusak ya, nggak ada rasa malunya. Ya emang betul yang dikatakan Kang Dede ini ya teman-teman, dan harusnya menghargai nanti ketika sudah bulan puasa. Kalau kita nggak puasa jangan makan di tempat umum ya, karena ya itu nggak sopan juga ya teman-teman. Dan Kang Dede pun tadi ya dalam pidatonya terus memberikan ya inovasi ya, gimana agar warga Jawa Barat itu sejahtera ya, agar warga Jawa Barat itu terurus dan ya mengurangi kemiskinan, mengurangi tingkat kesenjangan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Ya tadi pun ada cuplikan bahwa Buya Yaya pun ya sampai kagum dengan Kang Deddy ini, yang mana dengan kebijakannya yang begitu ya membuat pro kepada rakyat, sayang kepada rakyat ya. Buya Yaya pun kagum dengan sosok Kang Deddy Mulyadi ini. Semoga kedepannya ada Kang Deddy lagi yang mana ya cintai rakyat dan membantu rakyat dengan ya ikhlas seperti itu ya teman-teman. Ya intinya semoga lahir pemimpin seperti KDM ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.